Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Selepas menidurkan Lila, Wira kembali ke kamar. Via baru saja selesai mandi dan masih berbalut jubah mandi berwarna putih. Menyadari raut wajah sang suami yang nampak lain dari biasanya, membuat Via tak berani berkata-kata. Ia masih belum dapat melupakan sikap dingin Wira dulu saat hubungan mereka belum membaik. Via sampai takut membayangkan jika Wira kembali seperti dulu. "Aku mau mandi dulu," ucap Wira dingin tanpa menatap sang istri. Via hanya menatap punggung tegak suaminya itu, namun tak ada kata yang terucap. "Sekarang aku yakin pasti ada masalah. Sejak menemukan Lila, Mas Wira tidak pernah sedingin ini padaku. Apa Mbak Sera berhasil merayu Mas Wira?" dalam batin Via. Wanita itu pun segera berganti pakaian dan mengeluarkan setelan piyama untuk Wira. Dengan pikiran berkecamuk, ia duduk di meja rias, menyisir rambut panjangnya yang tergerai indah. Ia menatap dalam pantulan dirinya di cermin. "Aku memang tidak secantik dan sesempurna Mbak Sera. Aku hanya wanita biasa dan posisiku di hati Mas Wira hanya sebagai ibu pengganti untuk Lila. Kenapa membayangkan itu saja rasanya sakit? Apa aku cemburu melihat Mas Wira masuk berdua dengan Mbak Sera ke dalam ruangan dokter?" dalam batin Via. Kini kedua bola matanya telah dipenuhi cairan bening, membayangkan apa yang dilakukan Wira dan Sera di dalam ruangan itu. Saling memberi semangatkah? Saling menggenggam tangankah? Atau mereka masing-masing teringat pada masa lalu yang indah? Memikirkan semua itu membuat Via merasa terbakar. Tak berselang lama, Wira keluar dari kamar mandi dengan lilitan handuk di pinggang. Tatapannya langsung tertuju pada Via yang duduk di hadapan sebuah cermin. Wanita itu tampak telah berganti pakaian. Wira menatap Via dari ujung kaki ke ujung kepala. Tiba-tiba ucapan Willy kembali terngiang di benaknya. "Dia itu bukan sembarang anak magang. Dia seorang calon dokter sekaligus pengusaha kafe yang kaya raya. Sedangkan kau siapa? Walaupun kau anak tunggal dari Tuan Gunawan yang kaya raya, tapi kau sendiri hanyalah karyawan biasa di perusahaan Ivan. Mereka lumayan dekat. Aku sering melihat mereka menjaga Lila bersama. Lihat betapa dekatnya mereka." Ucapan Willy terus terngiang membuat Wira menghela nafas panjang. Dengan gurat kekesalan yang terlihat jelas, hasutan dua dokter tak berakhlak itu membuat Wira merasa sedang berdiri di permukaan matahari. Rasanya benar-benar panas. Ia kembali melirik Via yang sedang melamun menatap pantulan dirinya di cermin. Via, wajah polosnya yang cantik alami, kulitnya yang halus, rambut panjangnya yang tergerai indah, sikap lemah lembutnya, kasih sayang dan ketulusannya. Dengan segala kesempurnaan itu, laki-laki mana yang tidak menginginkan Via? Aldi saja sampai rela kehilangan proyek besar hanya untuk Via. Dan Evan adalah, "Tidak, Via istriku, dia milikku," gerutu Wira dalam batin. Tersadar dari lamunan, Wira memejamkan mata. Ia melangkahkan kakinya mendekat pada Via. Segera Via berdiri dari duduknya begitu menyadari Wira sudah berdiri di belakang punggungnya. Ia mengambil setelan piyama yang tadi disiapkannya untuk suaminya itu. "Ini piyamanya, Mas," ucapnya sembari menyodorkan setelan piyama pada Wira. Wira meraih pakaian yang diberikan Via, namun melemparkannya ke sembarang arah. Tatapannya kini tak dapat diartikan oleh Via. Mas, kenapa?" tanya Via. Dalam hati menduga suaminya sedang marah besar. Perlahan kakinya mundur ke belakang, seiring dengan langkah kaki Wira yang terus maju. Memangnya aku kenapa?" Wira balik bertanya. Sorot matanya yang tajam membuat Via merinding. Ia ingat betul sorot mata itu sama seperti saat Wira mabuk dan akhirnya memaksa merenggut kesuciannya. Punggung Via telah menempel dengan dinding, sementara Wira tepat berada di hadapannya. Wanita muda itu memberanikan diri mendongakkan kepala, menatap mata sang suami. Tangan Wira terulur dan melingkar di pinggang Via.
Ia menariknya lembut, sehingga kini tubuh Via menempel dengan tubuhnya. Dalam keadaan masih bingung, Via mencoba melepaskan diri dengan mendorong dada Wira, namun semakin erat tangan Wira melingkar di pinggangnya. Mas, apa mas, diam, ucapnya lembut namun terdengar menakutkan bagi Via. Dan tanpa banyak bicara lagi, Wira mendekatkan wajahnya, menempelkan bibirnya dengan bibir Via, bukan dengan ciuman lembut, tapi dengan sedikit memaksa dan menuntut balasan. Sebuah ciuman yang seakan ingin menjelaskan bahwa dirinya lah pemilik tubuh yang kini berada dalam dekapannya. Via masih mencoba melepaskan diri, namun Wira tak memberinya celah. Ia mengunci tubuh Via dan menahan tengkuknya sehingga wanita itu tak dapat bergerak sama sekali. Melepaskan ciuman, Wira mendorong pelan tubuh Via sehingga terbaring di tempat tidur. Ia menatap dari ujung rambut ke ujung kepala. Teringat kembali malam pertama kali ia merenggut mahkota sang istri. Saat itu Wira sangat syok mengetahui Via masih suci. Ia masih ingat bentuk tubuh Via yang baginya sangat sempurna. Siapa suruh kau begitu dekat dengan laki-laki lain, sementara ada aku yang berstatus suamimu? Aku akan membuatmu sadar kau milik siapa, batin Wira. Wira kembali mengecup bibir yang baginya memiliki rasa lebih manis dari madu itu, dengan tangannya yang mulai membuka kancing piyama dress yang digunakan Via satu persatu dan melemparkannya ke sembarang arah. Persetan dengan laki-laki bernama Evan, Via milikku dan tidak akan pernah kulepaskan, gerutu Wira dalam hati. Lihat kan, aku yang berhak sepenuhnya atas diri Via, tubuh ini hanya milikku. Sedangkan Via tak ada yang bisa dilakukannya selain membiarkan Wira melakukan apapun sesukanya. Sayang, aku minta maaf, aku gelap mata. Aku tidak tahan melihatmu dekat dengan laki-laki lain. Kau istriku dan hanya milikku. Aku tidak mau ada laki-laki lain yang dekat denganmu, bisik Wira. Mendengar ucapan Wira membuat Via menatap wajahnya. Meskipun bukan ungkapan cinta, namun perkataan Wira membuat perasaan Via menghangat. Aku juga tidak tahan melihat Mas Wira berdua dengan Mbak Serah, ujar Via malu-malu. Wira tersenyum. Ia kembali mengecup kening sang istri, membuat Via memejamkan mata. Ia meresapi hangatnya ciuman pertanda sayang itu. Bayang-bayang kebersamaan Sera dan Wira menari di benaknya. Berikut ingatannya tentang buku yang pernah ia baca, bahwa seorang istri harus mampu membuat suami senang di atas tempat tidur. Rasanya Via tak akan sanggup jika Wira harus kembali pada Sera. Tak ada lagi kata yang terucap di antara mereka berdua, yang ada hanya bahasa tubuh yang saling mengungkapkan perasaan masing-masing. Keduanya saling membalas kecupan dan belayan lembut, dengan semangat yang menyala bagai api di antara keduanya. Dalam hati bersyukur telah dipertemukan dengan seorang wanita luar biasa seperti Via, seorang wanita yang tak hanya cantik dan lembut, namun juga memiliki keteguhan hati yang kuat. Via sangat berbeda dengan Sera, yang bahkan tak pernah peduli apapun tentang Wira. Tiba-tiba Wira teringat kembali semua sikap buruknya pada Via di awal pernikahan. Betapa ia dengan tega meninggalkan sang istri dan juga Lila di sebuah kamar yang tidak layak hanya karena tuduhan sebagai seorang wanita malam. Via, bisakah kau memaafkan semua kesalahanku di awal pernikahan kita? Mendengar pertanyaan itu, Via mendongakkan kepala, menatap wajah suaminya. Kesalahan yang mana, Mas? Semuanya, aku merasa terlalu jahat dan kau dengan mudahnya memaafkanku. Mas, aku tahu kenapa Mas Wira seperti itu. Bibi Arum sudah menceritakan semuanya sejak awal dan aku mengerti Mas Wira juga hanya korban. Ucap Via diikuti kecupan manis di bibir yang diberikan oleh Wira. Tak ingin kehilangan momen kemesraan yang telah lama dirasakannya, Wira kembali memeluk tubuh sang istri. Kalau begitu, ayo kita lakukan sekali lagi, ajaknya dengan seringai misterius. Via gelagapan, belum hilang rasa lelahnya karena perbuatan Wira.
Kini laki-laki itu sudah menginginkan lagi. Rasanya Via sudah tidak kuat jika harus melakukannya lagi.